Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, untuk menyingkat waktu, alhamdulillah tadi sudah membaca Al-Waqi'ah, Al-Mulk, dan dilanjut dengan bacaan rutin insyaallah setiap minggunya, yaitu Ratibul Hadat. Dan kita lanjut ke taklim kitab karya daripada Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu Nasaihu Ad-Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma sholatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa fadluha 'azimun wa naf'uha fid dunya wal akhirati lil muktsirina minha katsirun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita lanjut ke pembahasan sholawat. Perhatikan sholawat. Wa amma sholatu, dan adapun bermula membaca sholawat ala Rasulillah, atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fadluha, maka bermula keutamaan membaca sholawat itu azimun, sangatlah azimun, itu agung. Fadilahnya membaca sholawat itu sangatlah besar. Wa naf'uha, dan bermula kemanfaatannya membaca sholawat ala nabi atau ala Rasulillah fid dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan akhirat, lil muksirina, bagi orang yang memperbanyak, minha, dari baca sholawat, itu kasirun, itu sangatlah, itu kasirun, banyak sekali. Kemanfaatannya untuk di dunianya dan nanti kelak di akhiratnya itu sangat banyak sekali kemanfaatannya. Apalagi terutama bagi orang yang memperbanyak membaca sholawat. Setidaknya kita lah minimal kita membaca sehari, minimal ya, sehari setidaknya membaca sholawat 100 kali. Biar dengan harapan kita nanti berdampingan dengan baginda Rasul. Kalau tidak ya mendapatkan syafaatnya, mendapatkan syafaatul udmanya nanti. Jangan sampai kita cinta kepada Rasul tapi kita tidak mau membaca sholawat. Minimal ya, paling sedikit ya sallallahu ala Muhammad. Lebih bagus kalau ditambahin wasallama. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, kalimat tinggi siapa Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah itu yusalluna, bersolawat siapa? Semuanya, yaitu Allah dan malaikat, ala nabi, atas Nabi Muhammad. Oleh karena itu ya ayyuhalladzina, he orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina sallu, bersolawatlah kalian semua, bacalah solawat kalian semua ali, atas Nabi, wasallimu, dan bacalah salam siapa kalian semua, tasliman, dengan membaca salam, dengan betul-betul membaca salam. Kalian perhatikan dari firman ini, Allah, malaikatnya juga itu senantiasa membaca sholawat kepada Nabi. Apalagi kita yang tidak maksum, hendaklah kita lebih daripada membaca sholawat kepada Nabi. Ya. Oleh karena itu fanahika bima nasallahu alaihi fi hadhil ayati tashrifan li nabiyhi wa ta'ziman. Fanahika, maka cukuplah kepada kamu, bima, apa ini dalil, Nasa, yang telah menerangkan siapa Allah ali atas ma fi hadhil ayati, di dalam inilah ayat tashrifan, memuliakan li nabihi, kepada nabinya Allah, wa ta'ziman, dan mengagungkan. Cukup satu ayat ini aja buat dalil dasar kita untuk
memahami bahwasanya Nabi Muhammad adalah mendapatkan kemuliaan dari Allah dan mendapatkan keagungan dari Allah. Oleh karena itu, wahasa dan dianjurkan li'ibadi bagi hamba-hambanya Allah al-mu'minina yang beriman, dianjurkan apa? Ala sholati, atas membaca sholawat, taslimi dan salam, ali atas Nabi, wa tahridun, ya tegasnya dianjurkan alias lebih semangat dalam membaca sholawat bagi orang-orang yang beriman. Tuh, Allah malaikatnya membaca sholawat, kita sebagai manusia yang umatnya hendaklah memperbanyak membaca sholawat. Bahkan ada kisah itu, singkat cerita, ada orang tawaf itu enggak membaca bacaan tawaf, tapi membaca bacaan sholawat. Ditanya, singkat cerita, kenapa kamu membaca sholawat? Karena waktu itu orang tua saya ketika meninggal, karena dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, meninggalnya dalam keadaan dirubah fisiknya berupa salah satu binatang. Dibuka wajahnya, ternyata kaget, badannya berupa manusia, yaitu bapaknya, tetapi wajahnya berupa salah satu binatang. Kaget. Kemudian anak ini senantiasa membaca sholawat dan akhirnya minta kepada Allah, dengan wasilah membaca sholawat ini, dengan izin Allah, bapaknya yang awalnya itu ketika mati dalam keadaan tidak seperti manusia wujud wajahnya atau kepalanya, kemudian selang beberapa waktu kemudian ketika mau dikubur, wajahnya berubah menjadi manusia dan lebih cerah daripada sebelumnya. Dengan itu ketika dia melaksanakan ibadah tawaf, ya, dia senantiasa membaca sholawat terus. Karena apa? Dia tahu fadilahnya sholawat luar biasa. Kadang-kadang orang akan menjadi lebih semangat ketika sudah merasakan manfaatnya. Tapi kalau orang belum merasakan atau mengetahui manfaatnya, itu biasanya tuh semangatnya kurang. Apapun kalian yang kalian rasakan, kalian tahu manfaatnya, pasti kalian akan semangat terhadap apa yang kalian lakukan itu. Sholat Jumat, kalian semangat di Masjid Al-Khairat, di masjid-masjid yang lain. Ternyata di masjid, salah satu masjid itu setiap sholat diadakannya ada bingkisan-bingkisan. Jadi jamaah yang sholat, terutama anak-anak, kalau sholat Jum'ah di situ, pulang dari sholat Jum'ah dikasih namanya snack atau bingkisan atau makanan. Pasti anak itu akan semangat mencari masjid yang ada makanannya. Karena apa? Sudah ketahuan karena itu ada manfaatnya. Apa itu? Pulang bisa bawa apa-apa yang bisa dimakan. Sedangkan masjid yang nggak ada, biasanya anak ya males. Apalagi jaraknya dekat, yang jaraknya agak jauh aja diusahakan untuk datang ke situ. Itu yang berupa fisik. Berupa fisik apa? Apalagi yang tidak berupa fisik, artinya apa? Pertolongan Allah di situ lebih daripada berupa hadiah yang berupa fisik. Baca sholawat minimal 100 kali lah setiap hari, minimal itu. Kalau kalian berat untuk membaca sholawat setiap hari 100 kali secara langsung, ini saya ajarin, habis sholat setidaknya 20 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 20 kali habis sholat usahakan. Itu aja udah 100, ya kan? Di luar itu kalian boleh kalian tambahin. Kalau langsung sekaligus biasanya orang itu langsung itu susah. Langsung sekaligus duduk 100 kali itu biasanya tuh, nah karakter manusia itu bosen karena sudah sifatnya manusia. Makanya kita akalin bagaimana biar kita agak bosen, habis sholat baca minimal 20 kali, itu aja udah 100. Terus waqala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, man bermula barang siapa itu sholat membaca sholawat, siapa man alaihi atasku wahidatan dengan satu kali, sholat maka membaca sholawat atau mendoakan
Allah atau memberikan rahmat siapa Allah alaihi atas man asyran dengan 10. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan pertolongan lah kembangannya, memberikan sesuatu kebahagiaan berupa 10, apapun itu. Qala berkata siapa ba'dul ulama'i al-muhaqqiqina, siapa sebagian ulama ahli tahqiq, rahimah semoga merahmati hum pada itulah ulama al-muhaqqiqin, Allah siapa Allah. Beliau berkata, lau sholallahu alal abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan. Lau sholah jika membacakan sholawat siapa Allah alal abdi atas hamba, artinya memberikan pertolongan siapa Allah kepada hamba, fi tuli umrihi di dalam sepanjang usianya abdun, marratan wahidatan hanya sekali, dengan sekali Allah memberikan pertolongan atau memberikan sholawat kepada hamba itu seumur hidup cuma sekali, lakafa maka mencukupi hu pada itulah hamba apa zalika baca sholawat syarofan kemuliaannya, wa karomatan dan kemuliaannya. Fakaifa hal bagaimana bi asyri sholawatin dengan 10 kali, 1 kali aja sudah cukup hamba itu dimuliakan Allah, apalagi 10 kali. Allah balas 10 kali ala kulli sholatin atas tiap-tiap satu bacaan sholawat. Yusolli yang membacakan sholawat yusolli yang membaca sholawat itulah pada sholawat siapa al-muslimu orang-orang Islam ala nabi atas nabinya Muhammad, ala nabi atas nabinya Allah yaitu Nabi Muhammad. Intaha selesai apa qaulu ba'dil ulama al-muhaqqiqin. Walhamdu maka bermula segala puji itu lillahi tetap bagi Allah al-azimi fadli atas besarnya fadilahnya sholawat, wa jazili ataihi ala azimi fadli atas besarnya atau agungnya keutamaannya, wa jazili ataihi dan agungnya pemberiannya Allah. Tuh fadilahnya Allah memberikan anugerah yang besar bagi orang yang membaca sholawat. Karena apa? Setiap amalan itu kalau nggak disertai dengan ikhlas itu tidak diterima, kecuali sholawat. Sholawat kalau dia nggak ikhlas itu sudah jelas-jelas diterima. Makbulaton, la mardudaton, diterima tidak ditolak meskipun disertai dengan riya. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Ini bedanya umat Muhammad dengan umat-umat terdahulu. Artinya apa? Min khasa'isi hadhil ummah, termasuk keistimewaan inilah umat. Bahkan ada salah satu ulama yang sering membaca sholawat semasa hidupnya. Ketika mau digali kuburannya, Allah izinkan, Allah berikan keistimewaan, yaitu terjaga jenazahnya dari kerusakan di alam sananya atau di bawah tanahnya. Ya, dengerin, kalau nggak dengerin saya suruh diri. Perempuan juga. Udah diamalkan, ini kita baca dalil-dalilnya ini buat wawasan kalian dan buat hujjah atau dalil kalian. Waqala dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, man bermula barang siapa itu sholat membaca sholawat siapa man alayya atasku sholatan dengan 1 kali sholawat, sholat maka membacakan sholawat siapa Allah alaihi atas man biha dengan itulah sebab sholawat asyra sholawatin dengan 10 kali sholawatnya atau pertolongannya. Makanya kalian tuh kalau baca sholawat bukan berarti kalian mendoakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak butuh doa kalian. Paham ya? Kita membaca sholawat bukan berarti Nabi Muhammad butuh terhadap doa kita. Sholat itu artinya kalau kalian baca dalam kitab kan mengartikan alhamdulillah bermula segala puji itu lillahi bagi Allah Rabbil alamina yang menguasai seluruh alam. Washolatu bermula rahmat ta'zim kan, wa sholatu bermula rahmat ta'zim, wassalamu dan keselamatan itu ala sayyidina atas Tuhan kami Muhammadin yaitu Nabi Muhammad. Artinya apa? Rahmat ta'zimnya Allah. Tujuannya kita membaca sholat bukan berarti kita membacakan doa kepada Nabi Muhammad. Seperti ini gelas. Gelas itu kan kalau udah air udah penuh ya, kalian kasih air lagi, tumpah nggak? Gelasnya itu, airnya yang di gelas itu, tumpahkan. Itu ibaratnya kalian menuangkan itu
air itu nanti akan meluber kepada kalian. Makanya dalam redaksi kitab lain, la yang bagi aksuda ayak sudah al musolli zalika, tidak boleh seorang yang berniat membacakan sholawat itu untuk mendoakan Nabi, tapi yaksudi at-tawassula ila rabbihi fi naili maqsudihi, yaitu supaya apa? Supaya kita membaca sholawat itu dengan wasilah minta kepada Allah, dengan wasilah hambanya yang dicintai, supaya maksud kita ini tercapai. Artinya apa? Kita membutuhkan bantuan atau tangga. Wasilah itu tangga. Kalian mau naik gedung, kalau nggak ada tangganya susah nggak? Nggak ada liftnya susah nggak? Seperti itu. Kalian mau ngambil nangka atau buah yang pohonnya tinggi, kalian kalau nggak ada wasilahnya, nggak ada alat pelantarannya, naik itu mungkin kalian agak berat. Apalagi kalau kalian nggak lihai dalam menaiki pohon tersebut. Artinya apa? Kalian membutuhkan yang namanya tangga. Coba kalau ada tangga, gampang, tinggal naik pakai tangga dan tidak luka. Atau pakai kayu, nah, itu terserah kalian. Ada orang yang memakai wasilahnya itu dengan membaca sholawat. Apa maksudnya? Naili maksudihi, yaitu supaya tujuannya tercapai. Bisa dengan sholawat, dengan baca istighfar. Tapi di banyak keterangan membaca sholawat itu banyak yang terkabulnya. Ya, banyak yang terkabulnya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, belum ya. Wa qala dan terusnya ya. Wa rufi'a dan diangkat lahu bagi man biha, dengan itulah sebab baca sholawat apa asyru darajatin 10 derajatnya. Allah akan angkat derajatnya orang yang membaca sholawat. Wa kutiba dan ditulis lahu bagi man biha, dengan sebab itulah sholawat apa asyru hasanatin 10 kebaikan. Wa hutta dan dihapus biha, sebab itulah baca sholawat dari man apa asyru khotiatin 10 keburukan. Tuh, umat Muhammad meskipun usianya pendek tapi pahalanya berbobot. Makanya ada Lailatul Qadar dan seterusnya. Kita jangan pesimis dengan usia yang pendek tapi berbobot. Beda dengan ulama, dengan umat-umat terdahulu usianya ratusan tahun, ada yang hampir 1000 tahun. Ya, usia kita aja, usia seseorang zaman kita aja kalau usianya 100 tahun aja udah encok ya kan ya, udah pegel-pegel dan lain sebagainya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, Imam Syafi'i aja usianya 50-an, 54 tahun kurang lebihnya. Imam Nawawi yang ngarang kitab Al-Majmu' atau Riyadhus Shalihin dan Al-Azkar An-Nawawi atau Hadis Al-Arba'in Nawawi itu usianya kurang lebih 45. Pendek-pendek tapi sampai sekarang usianya panjang. Artinya apa? Selalu disebut nama-namanya dan dibacakan Fatihah setiap membaca kitabnya dan dikaji karya-karyanya. Artinya apa? Usianya itu Imam Nawawi aja usianya berapa? Pada abad keberapa? Abad ke-6 Hijriah. Sekarang sudah abad keberapa Hijriah? Abad berapa sekarang? 1400 kan? Berarti udah berapa? 14 abad. Berarti 6 sampai 14 berarti berapa tahun? Berapa abad? Berapa? Kurang lebih 8 abad. Masih berarti usianya kurang lebih Imam An-Nawawi sampai sekarang usianya kurang lebih 800 tahun. Artinya apa? Beliau sudah tidak bernafas lagi seperti kita di alam dunia, tapi beliau di alam barzah selalu mendapatkan kiriman pahala dan terus menerus. Tuh, Masya Allah. Makanya kita usahakan sebagai manusia ya, kalau yang dermawan ya keluarkanlah hartanya yang punya harta, yang punya ilmu ya sampaikan ilmunya, yang punya tenaga ya sampaikan tenaganya. Ada seorang penyair yang sungguh luar biasa, harus kalian ingat-ingat ya. Sairannya apa itu? Waladaska ummuka ya bena adam bakian. Kalian dilahirkan dari ibu kalian dalam keadaan nangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, sedangkan manusia di sekeliling kamu gembira. Kamu lahir nangis, ya kan ya, malah diketawain. Alhamdulillah
anak kamu nangis lahirnya. Coba kalau anaknya lahir gak nangis, sedih gak orang tua? Apalagi gak nafas atau gak gerak, sedih. Lah ini anaknya nangis malah diketawain. Alhamdulillah, selamat ya anak kamu bisa nangis ya. Tuh. Oleh karena itu wajhad li nafsika antakuna idza bakau, berusahalah kamu ketika kamu mati, orang di sekeliling kamu sedih atas ditinggalnya kamu. Wan nasu haulaka, dalam keadaan sedih. Wajhad li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika duhika masrura, sedangkan kamu matinya dalam keadaan tersenyum. Karena apa? Kamu mendapatkan ridho Allah dalam keadaan husnul khotimah. Coba dulu kalau ada ini, pasti akan dibersihkan ini tempatnya, masjidnya, musolanya. Coba kalau ada kang ini, akan terus terkenang dan akan terus mengalir pahalanya. Makanya usahakan kalian bisa berbuat baik apa ya, lakukan apa yang itu kalian kontinukan. Kalian bisa ngepel ya udah ngepel aja. Kalian bisa ngajarin ilmu ya ngajarin ilmu. Kalian bisa bertasarruf harta ya harta kalian. Karena itu adalah tabungan nanti kalian di sana. Ya, tabungan kalian nanti di sana. Waqala, terusnya waqala alaihi salatu wassalam, waqala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Aulan nasi, bermula paling utamanya manusia, bi denganku, paling awalnya manusia bersamaku, yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat itu aksaruhum, itu paling banyaknya nas alai, atas saya, salatan apanya, solawatnya, baca solawatnya. Orang yang paling banyak membaca solawatnya itu adalah kemungkinan besar orang itu akan dekat dengan saya. Orang kita aja di dunia bisa mimpi dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu aja sangat terharu, alias apa? Sukanya sekali. Karena apa? Orang mimpi dengan Rasulullah itu adalah mimpi fadl minallah, keutamaan dari Allah kepada manusia itu. Bahkan ada rohib atau pendeta waktu itu bermimpi dengan Rasulullah, masuk Islam. Apalagi yang sudah Islam bermimpi dengan Rasulullah, subhanallah. Enggak sembarang orang bisa mimpi Rasulullah, ya kan ya? Mimpi Rasulullah, ketemu, dicium tangannya, masya Allah, itu aromanya ketika bangun itu akan membekas sampai berhari-hari. Kalian cium itu akan wangi terus. Beda kalau kalian mimpi dengan Syahrini. Iya kan ya. Mimpi dengan artis Korea, bangun-bangun malah bau, iler. Masya Allah. Makanya kalian tuh hubus sholihin, hubun nabiyyin, ya. Itu cintalah kepada orang-orang yang soleh, cintalah kepada orang-orang yang solihah. Itu karena itu akan turun jadi namanya rahmat Allah kepada keluarga kita, kepada diri kita. Idolakanlah orang-orang soleh. Artinya apa? Ikutin amaliyahnya. Jangan idola-idola yang lain, ya. Kalau kalian idola yang lain, ya yusyarul mar'u ma'aman habba. Orang itu akan digolongkan kepada orang yang dicintai. Kalian cinta siapa? Orang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saya dapat sanad dari guru saya. Itu kalau ada santri itu tolol. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Sultanul Auliya. Ya. Menikahnya pada usia kurang lebih 40 tahun. Ya. Itu beliau mempunyai banyak murid. Dan salah satu muridnya itu ada yang tolol, yang bodoh, tapi rajin. Ya, rajin. Setiap ngaji selalu terdepan, bukan ngantuk, dengerin. Tapi kalau ditanya nggak paham. Contoh kita belajar matematika, ingat-ingat Al ya. 2 tambah 2 4. Berapa? 2 tambah 2 5. Jawabnya 5. Jawabnya berapa? 3. Nggak nyambung, 4 dibilangin. Dah, si Abdul Qadir dengerin aja, udah, gini aja. Nanti kamu kalau mati ditanya malaikat marabuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, dan seterusnya. Jawab aja nama saya.
Benar, orang itu mati di alam kuburnya, dapatlah ditanya sama Munkar Nakir, siapa Tuhan kamu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa man nabiyuka? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa man nabiyuka? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malaikatnya bingung. Ini orang ditanya bukannya nyambung, kagak, ya kan ya. Kemudian laporlah malaikat kepada Allah, ya Allah, ini kenapa ada satu hamba ini kok selalu ditanya satu persatu yang pertanyaan berbeda, jawabannya sama, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh gini, karena dia saya uji dengan kebodohannya, tapi tidaklah dia melemahkan semangat dalam mengajinya kepada hambaku, kekasihku, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani, dia mendapatkan syafaatnya. Tuh, Masya Allah. Makanya usahakan kalian jadi orang bodoh ya, gitu ya, kesimpulannya ya. Kesimpulannya jadi orang yang bodoh yang rajin gitu ya, biar dapat syafaat ya. Bukan gitu maksudnya. Setiap orang itu mempunyai ujian masing-masing. Nah, ujiannya kalian ya itulah makom kalian yang akan mengangkat derajat kalian. Nggak putus asa dia, nggak putus asa ngaji terus. Makanya kita ya cinta kepada orang-orang soleh. Seandainya kita nggak soleh ya kita nempel lah kesolehannya, gitu loh. Terus waqala dan bersabda sapa Nabi alaihi salatu wassalamu, man qala Allahumma shalli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamati wajabas lahu syafaati. Man bermula barang siapa itu qala berkata siapa man, membaca siapa man, Allahumma shalli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamati. Allahumma ya Allah sholli, berikan rahmat ta'dim siapa engkau ala Muhammadin atas Nabi Muhammad, wa anzil dan tempatkanlah siapa engkau hu pada Nabi al maq'adal muqarraba pada derajat yang didekatkan indaka di sisi kamu. Kapan? Yaumal qiyamat, di hari kiamat. Wajabas maka tetap lahu bagi man qala atau qail apa syafaati syafaatku. Barang siapa yang membaca sholawat ini maka dia akan mendapatkan syafaatnya bagi dan Nabi. Ya. Orang yang berusaha pengen mimpi Nabi gak mimpi-mimpi itu, kita aja yang belum pernah belum pernah ngelihat Nabi Muhammad aja udah mahabbahnya luar biasa senang. Mau nggak ada yang bisa mengamalkan dengan sempurna amalan-amalan atau sunnahnya Nabi dengan kafah, dengan lengkap, dengan sempurna, nggak bisa. Kita bisanya apa? Kita bisanya dermawanya ya, kita ambil dermawanya. Kita bisa dedikasinya apa ya, kita ambil yang itu. Yang penting kita kontinukan. Jangankan bermimpi, kita bisa berziarah ke raudhah atau ke makamnya Nabi aja, subhanallah ya, senangnya luar biasa. Ya, itu ya, baca sholawat dan berdoa supaya bisa setidaknya kalau nggak dimimpiin baginda Rasul ya setidaknya kita dikasih kesempatan sebelum kita mati, sebelum kita meninggal bisa berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Selain kita ke Ka'bah Al-Musyarrafah ya kita ke Madinah Al-Munawwarah, berdoa di sana, sampaikan salam. Alhamdulillah bisa ke sana. Udah pokoknya tekad ya Allah mudah-mudahan bisa ke sana. Ya apa? Di antaranya yaitu dengan cara memperbanyak sholawat dari sekarang. Gak usah nungguin nanti kalian. Kalau kalian nungguin nanti kalau udah udah kerja, nggak usah lah. Ya, artinya apa? Udah lulus sekolah sekarang kalian dapat ilmu ya udah amalkan. Lanjut. Waqala dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, man qala berbunga barang siapa itu qala berkata siapa man, membaca siapa man, jazallahu anna, jaza semoga membalas siapa Allah anna dari kita, Muhammad dan pada Nabi Muhammad, huwa bermula ma itu ahlu itu keluarganya, ma as'aba maka menjadikan susah, memberatkan atau menjadikan susah siapa man sabaina 70 apanya katiban malaikat yang menulis alfa sobahin di dalam 1000 pagi. Setiap paginya orang yang membaca sholawat itu malaikat sampai menjadikan orang itu menjadikan payah untuk menulisnya, pahalanya maksudnya, catat amalannya.
Wa qala alaihi salatu wassalamu shallu alayya haitsuma kuntum fa inna sholatakum tablughuni. Shallu, bacalah sholawat sahabat kalian semua alayya atasku haitsuma kuntum, dimanapun kalian ada. Ya, kalian ada dimanapun ya otomatis jadi tempat-tempat mulia. Masa kalian di kamar mandi baca sholawat, kan nggak lucu. Di toilet kalian baca sholawat, ya nggak lucu. Lihat tempatnya, baca sholawat. Bahkan kalau mau bersetubuh aja itu kalau bisa baca sholawat supaya anak kita menjadi anak yang baik atau dzurriyyah yang thayyibah, gitu loh. Bahkan ada anak yang dikaruniai dari pasangan, kalau anaknya ada 3, ada 5 atau 4 lah, salah satu anaknya bukan dikasih nama Muhammad, nanti akan diuji salah satu anaknya menjadi kurang akal. Makanya kalau bisa kalian nanti kalau waktunya sudah menikah dan pengen punya anak keturunan, usahakan nama anak pertama kalau dikasih anak laki-laki, yang pertama namakan Muhammad, adapun seterusnya terserah Muhammad siapa. Tapi jangan kalian, kalau perempuan, kalau laki-laki Muhammad Ustadz, ya kalau perempuan kan dikasih tak marbutah jadi Muhammad dia, ya jangan. Ya Muhammad, ya perempuan Muhammad dia gitu ya, jangan. Berikutnya, wa waroda, dan telah sampai apa analillahi malaikatanya saya hina fil ardi yubaligunahu alaihi salatu wassalamu salataman yusalli alaihi min ummatihi. Wa waroda, dan telah sampai apa analillahi, sesungguhnya itu lillahi bagi Allah, malaikatan apa malaikatnya Allah, saya hina hale berjalan atau saya hina hale berkelana, berkeliling. Malaikat-malaikat ini berkeliling fil ardi, di dalam bumi, yubaliguna, menyampaikan siapa malaikat pada Nabi alaihi salatu wasallam. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk keliling dunia atau penjuru bumi dari ujung ke ujung, mencari siapa, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad sudah di makbarah, ya, di alam kubur, tapi Nabi Muhammad tetap memperhatikan umatnya. Sholataman, pada sholatnya orang, malaikat ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad terhadap orang yang membaca sholawat. Yusolli, yang membaca sholawat siapa man ali atas Nabi min ummatihi, dari umatnya Nabi Muhammad. Ya, setiap orang yang membaca sholawat akan dicatat oleh malaikat, dan malaikat itu menyampaikan salamnya, membacakan kepada Nabi Muhammad. Nih contoh, si An hari ini membaca sholawat, nah dicatat malaikat, malaikatnya lapor kepada Nabi Muhammad di sana. Jam ini, jam sekian saya mencatat nama si Un membaca selawat ini. Akhirnya tersampaikanlah. Nama kita sudah disebut di hadapannya Nabi aja udah luar biasa ya, udah seneng. Apalagi bertemu. Dan kalian tuh pengen nggak ketemu dengan Nabi Muhammad? Jangan sampai kita cuman hanya pengen masuk surga, habis itu nikmat-nikmatan di surga, ya udah, dan pikirin kenikmatan, tidak lupa terhadap Al-Mun'im, zat yang memberikan kenikmatan itu, yaitu Allah, dan kepada manusia yang memberikan pelantaran ajaran kita bisa mengabdi kepada Allah. Artinya apa? Kita tidak mau berterima kasih. Udah enak, udah. Contoh, kalian dikasih fasilitas hotel. Sian, kamu dapat hadiah masuk ke hotel selama 10 hari di hotel bintang 7, pusing. Ya, bintang 5. Kamu boleh menginap di situ dan fasilitasnya silahkan kamu nikmati di situ sepuasnya. Tapi 10 hari. Lah kamu nikmatin. Habis itu pulang. Itu soal adab gak kira-kira? Soal adab, karena apa? Kamu tidak mau menemui orang yang memberikan fasilitas itu. Siapa sih yang ngasih hadiah? Si ini ya, saya pengen bertemu dengan orang ini yang memberikan hadiah itu. Saya ucapkan terima kasih. Sama kita juga. Kita sebagai manusia yang diwujudkan Allah sebagai umat Muhammad, ya kita harus terima kasih nanti. Ya, di antara terima kasihnya membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Wa waroda, dan telah sampai annahu, apa sesungguhnya keadaan la yusallimu alaihi ahadun min ummati illa radallahu alaihi ruhahu asyarifata hatta yarudda alaihi.
La yusallimu tidak membaca sholawat atas man alaihi atas Nabi ahadun siapa seseorang min ummati dari umatnya Nabi illa roda kecuali mengembalikan siapa Allah ali atas Nabi ruhahu pada ruhnya Nabi asyarifata yang mulia hatta yaruda sehingga menjawab salam hatta yaruda sehingga menjawab siapa Nabi alaihi atas man. Barang siapa yang membaca sholawat atau membaca salam maka orang itu akan terjawabi salamnya. Yang jawabi siapa? Nabi Muhammad. Waqat waroda dan telah sampai fi salami di dalam salam alaihi atas Nabi alaihi atas man alaihi atas Nabi minal mudha'afati dari dilipat gandakan bisalami dengan salam minallah dari Allah asyra marratin dengan 10 kali alal muslim atas orang muslim ali atas Nabi kama sebagaimana keterangan waroda yang telah sampai apa mafi sholati di dalam masalah bab sholawat. Baca salam juga gitu, makanya kita kalau bisa baca sholawatnya disertakan dengan salam karena redaksinya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, di situ shollu dan salimu. Kalau bisa kita ya baca Allahumma sholli wa sallim. Ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Udah gitu. Karena pahalanya juga sama dengan pahala sholawat, yaitu Allahumma sholli dengan wasalim. Kalau sholli ya wasalim, jangan sholli wasalam. Ada orang yang apa itu namanya doa kunut itu wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa salim. Kalau depannya sholat ya wasalama. Karena apa? Madi. Kalau amar ya santri biar tahu santrinya gitu loh, belajar nahwu tapi Allahumma sholli alaihi wasallam ya salah, sholli ya salim, kalau sholat ya wasalama gitu loh. Waqala dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu ragifa anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya ragifa kekurangan siapa anfurajulin hidungnya laki-laki artinya apa? Hina dia, terhina artinya gitulah. Elasyika angfau biturab, dia debunya kena apa itu, hidungnya kena debu. Terhinalah seorang laki-laki zukir tuh yang disebut namaku endau di sisi rojul tapi falam yusolli maka tidak membaca sholawat siapa rojul ali atas saya. Orang itu akan terhina ketika disebut namaku yaitu Muhammad. Kalian tidak membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lah kalian diam nih, lah ini berarti rugi kalian. Saya baca sholawat kalian diam aja bengong, itu termasuk orang yang rugi. Makanya perhatikan ketika ada orang membaca sholawat meskipun pelan kita jawabi Allahumma sholli alaihi wa sallim. Paham ya? Itu termasuk orang yang rugi, orang yang hina. Wa hiya kinayatun an husuli ghayati dzulli wal hawa. Orang itu dikatakan orang yang terhina. Karena apa? Tidak berterima kasih. Al hadisa al-asmim al hadisa wa qala dan bersabda sahabat Nabi alaihi salatu wassalamu man bermula barang siapa zukirtu yang telah disebutkan namaku disebut indah di sisi man. Ada orang yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fa akhto'a maka meninggalkan siapa man as-sholata baca sholawat alaihi atas saya akhto'a maka lupa siapa man tariqul jannati pada jalannya surga. Barang siapa yang disebut namaku dan dia tidak langsung membaca sholawat atau meninggalkan baca sholawat kepadaku maka orang itu lalai terhadap jalan menuju surga. Waqad umira waqad amaro dan telah betul-betul memerintahkan siapa Nabi alaihi salatu wasallam bil iksari dengan memperbanyak minas sholati dari baca sholawat alaihi atas Nabi. Kapan? Diutamakan fi yaumil jum'ati di dalam hari Jumat dan fi yaumil jum'ati di dalam hari Jumat khususan dengan khusus spesial. Kalau setiap hari kalian baca sholawat 100 kali, khususkan hari Jumat 1000 kali atau 10.000 kali. Wah, nanti akan dapat keistimewaan. Di antara orang yang membaca sholawat itu akan dimudahkan rezekinya min haitsu la yahtasib, dari jalur yang tidak disangka-sangka. Khususkan hari Jumat baca sholawat sebanyak-banyaknya.
Qala alaihi salatu wassalamu, qala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ati fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli jumu'atin faqrabu minni manzilatan aksaruhum alayya sholatan. Aksiru, memperbanyaklah kalian semua he umatku minas sholati, dari sholawat, baca sholawat alayya atasku. Ya apaan itu? Yaumal jumu'ati, di hari Jumu'ah. Hei umatku, bacalah sholawat hari Jumat, perbanyak. Fa inna sholata ummati, maka sesungguhnya bacaan sholawat umatku itu tu'radu, dinampakkan, diperlihatkan, ditampilkan. Apa itu bacaan sholawat alai atasku fi kulli jum'atin, di dalam tiap-tiap Jumat. Akan dicatat, nih umat kamu, nih baca sholawat, nih Alia baca sholawat sekian, ini baca sholawat sekian, tampilkan dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalamu, qala dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, sallu, bacalah sholawat siapa kalian semua alayya atasku fi lailatil gharra'i wal yaumil azhar, fi lailatil gharra'i, di dalam malam yang cerah, malam yang benerang, wal yaumil azhari, dan hari yang terang. Apa itu? Yakni mengendaki lailatul jumu'ati atau lailatul jumu'ati, ya lailatul jumu'ati, yaitu di dalam hari Jumat, wa yaumiha wa yaumaha, dan hari malam Jumat dan hari Jumat. Malam Jumat dari Jumat spesial. Fayam bagi, maka sayukyanya likulli mu'minin, bagi tiap-tiap orang yang beriman, ayuksir, apa bahwa memperbanyak siapa kullu mu'min minas sholati, dari baca sholawat ala rasulillah, atas utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, fi dawamil awqati, di dalam langgengnya waktu. Selain hari Jumat juga dirutinkan membaca sholawat. Wa fi lailatil jumu'ati, di dalam hari malam Jumat, wa yaumiha, dan harinya Jumat, khususan dengan khusus, kecuali kalau hari Jumat lebih diperbanyak lagi. Yaitu caranya setiap hari baca sholawat 100 kali, biar ringan, minimal ya, biar ringan, dibagi setiap sholat 20, setiap sholat 20. Di hari Jumat kalau bisa malamnya sebelum tidur atau paginya atau ininya lah, pokoknya hari Jumat lebih daripada 1000 kali, usahakan. Oleh karena itu waj'alun, kan hendaklah jadikan siapa orang assalamu alaihi ma'as sholati, assalamu alaihi, assalamu baca salam alaihi atas Nabi, ma'as sholati, berserta sholawat ini. Hendaklah orang ketika membaca sholawat itu disertakan dengan salam, Allahumma sholli wa sallim, gitu ya. Faqad amara, maka betul telah memerintahkan siapa Allah bihima, dengan sholat dan salam jami'an, secara keseluruhan ya, jami'an halis semuanya. Wa fil hadisi anillahi ta'ala annahu qala lahu alaihi salatu wassalamu, wa fil hadisi, dan itu tetap di dalam hadis anillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, annahu, sungguhnya qala berkata siapa Allah lahu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nih hadis kursi. Man, bermula barang siapa itu sholat, membaca sholawat siapa man alaika, atas kamu sholat itu, maka membaca sholawat siapa saya Allah ya, alaih atas man sholat atau musolli, artinya memberikan pertolongan, wasaman, dan berulang siapa itu salam, membacakan salam siapa man alaika, kepada kamu Muhammad, salam tu, maka membacakan salam siapa saya alaih atas man atau musolli. Dikit lagi. Terakhir, wayam bagi liman sholat wasallam ala nabiyhi ayyusalliya wa yusallimu ala alihi ba'dahu. Ini ada anjuran lagi, tata keramanya. Wayam bagi, dan sayogyanya liman, bagi orang sholat yang membaca sholawat siapa man wasallama, dan membaca salam siapa man ala nabiyhi, atas nabinya, ala nabiyhi, atas nabinya man, ya atau iya. Bacanya gimana? Sayogjanya apa ayyusolli, ya, bahwa membaca sholawat siapa man, wa yusallima, dan membaca salam siapa man ala alihi, atas keluarganya Nabi, ba'dahu, di dalam setelah membaca sholli wa sallim. Ini kalau baca dilengkapi. Kalau biasanya pertama kita menyampaikan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala wa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi. Ada alihinya ini, atas keluarganya Nabi juga. Kenapa? Yuhibbu
Fa'ina maka sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam itu yuhibbu cinta siapa Nabi lahum kepada keluarga. Zalika pada itulah sallallahu wasallama. Nabi itu sayang terhadap keluarganya, karena keluarganya disayang oleh Nabi, ya kita juga mengikut sertakan. Waqad waroda dan betul-betul telah sampai bihi dengan inilah keterangan apal hadis. Wajah telah sampai fi ba'dil asari dalam sebagian perkataan sahabat apa ana sholata sesungguhnya sholawat alati yaitu sholawat la yusolla yang tidaklah dibacakan fiha di dalam sholawat alal ali atas keluarga tusamma maka dinamakan sholawat yang tidak disertakan alihi keluarganya dinamakan sholatal al-basro'a, dinamakan as-sholatal basro'a. Apa itu as-sholata? Yaitu sholawat al-basro'a yang terputus barokahnya terputus. Al-basro itu dari mu'annas daripada abtar. Sholli li rabbika apa itu abtar itu terputus, terpotong. Ini sholat ini mu'annas jadi al-basro'a, terpotong, terputus barokahnya. Makanya kalau kita baca ya disertakan. Tadi aturannya Ustaz kalau baca sallallahu alaihi Muhammad boleh. Kepengen lebih sempurna lagi ditambahin wasallama. Lebih baik lagi karena Nabi cinta terhadap keluarganya alihi. Jadi Allahumma sholli wa sallim wa barik, apalagi tambahin wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya kan? Wa ala alihi. Tuh. Ada aturannya, ada tingkatannya. Udah ya, pembahasan sholawat sudah. Alhamdulillah sudah hampir lebih daripada 45 menit kurang lebihnya. Kalian